Selanjutnya geser bospom atau memajukan saat penyemprotan, itu bahasa tekniknya. Kalau bahasa umumnya sih geser bospom, diongkek, itu bahasanya. Ini jadi geser temeng penyemprotan ini. Kalau punya saya pribadi sih masih standar, belum saya naikkan, belum saya geser. Ini kita geser sedikit ke sini, berlawanan putaran. Kita naikkan sedikit segini, sekitar 1 mili. Itu tenaganya bisa lebih besar. Kenapa saya tidak menggeser? Karena saya posisi begini aja udah mampu nanjak, sudah cukup lah tenaganya. Ngapain ditambah lagi? Kan begitu. Kalau merasa kurang ya ini kita geser. Ini kita kendorkan baut-bautnya yang di sini. Ini kita geser berlawanan putaran puli sekitar 1 mili. Tuh. Ini. Itu bisa. Jadi intinya kalau tidak terpaksa ya nggak usah digeser. Apapun yang kita lakukan itu akan mengurangi umur mesin. Situ. Tapi kalau kita sesuai batas-batas toleransi sih nggak masalah. Terus RPM. Nah, ini adalah penyetelan RPM. Ini kita buka, ini ada segelnya di sini. Saran saya kalau tidak terpaksa ini nggak usah di setel. Ini juga untuk menambah tenaga. Caranya gimana? Ini kita buka. Kalau misalkan Anda tetap ngotot ya, kita buka. Habis itu di sana ada baut penyetelan. Kita mundurkan sedikit aja. Sini. Oke, saran saya kalau nggak terpaksa nggak usah. Itu akan mengurangi umur mesin. Ya. Selanjutnya adalah wastegate kit. Ini yang fungsinya ini adalah untuk menurunkan tekanan turbo di saat turbo sudah mencapai tekanan maksimal. Maka lever sedikit ini diturunkan, karena kalau sudah mencapai tekanan ini akan membuka. Di dalam ini ada katup, ini akan membuka dan mengurangi tekanan turbo yang masuk ke ruang silinder. Nah, ini juga bisa kita rubah. Kita kasih ring di sini. Kita kasih ring sekitar 1 mili lah atau 2 mili di sini. Tujuannya apa? Supaya pembukaan katup di sini lebih lambat. Jadi tekanan turbo akan lebih lama yang masuk ke ruang bakar. Nih, tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak ini dimatikan, bahaya. Ini katup nggak bisa membuka, tekanan turbo terus naik, mesin panas, kompresi tinggi, ini akan merusak mesin. Semua ada batasannya. Kita ganjel aja sedikit. Ini
pakai ring sedikit aja. Ini punya saya ganjelnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kurangnya mohon diberitahu di kolom komentar. Saya juga belajar, semua belajar. Ini sekedar sharing aja, sharing ya, buat kawan-kawan yang mungkin belum tahu, yang masih baru mengenal dunia otomotif. Tuh dari langkah-langkahnya itu tadi ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Udah, mungkin yang mau ditanyakan monggo silahkan tanya di kolom komentar. Oke. Dan di akhir cerita saya sudah ikuti prosedur bang, semua sudah saya naikkan, saya setel, tapi kok tenaganya masih loyo. Ini yang perlu diperhatikan adalah nozzle ini harus sehat. Kedua, plunger ini harus kondisi bagus. Ini. Setelah itu kompresi dalam silinder ini harus minimal 11 bar minim. Itu untuk mobil diesel, itu sepengetahuan saya minim 11. Kalau bensin sih 9 masih bisa. Terus turbo, tekanan turbo ini, tekanan turbo kalau sudah lemah ya pengaruh sama tenaga. Makanya dari 4 item tersebut harus mumpuni ya. Kalau semua sudah bagus kok masih loyo bang, kenapa? Berarti feeling Anda kurang pas. Untuk menyetel mesin seperti ini kita harus menggunakan feeling. Jadi minyak seberapa kita kasih kan begitu, terus udara yang masuk berapa, begitu. Harus seimbang. Belum tentu kita borosin solarnya bisa lari, belum tentu. Keborosan malah nggak bisa lari. Itu makanya kita cari yang semaksimal mungkin, sehomogen mungkin campurannya. Begitu. Jadi kalau semuanya sudah pas, sudah tepat, pasti larinya jos gandos. Kalau saya pribadi sih menyetelnya dari ini, klep, joystick, gate, udah itu aja. Turbo itu mas buat nanjak enak juga, 9 ton 10 ton itu udah bisa dilihat. Turbo saya ini udah nggak sehat, ini bocor semua, padahal udah saya ganti. Ini sudah saya ganti yang imitasi, tapi yang KW tetap bocor, tapi tenaganya masih lumayan. Untuk perbaikan turbo saya masih review. Saya udah melakukan percobaan tapi gagal. Nanti kalau sukses pasti saya share ke kalian semua. Saya udah gagal 2 kali perbaikan turbo ini, saya rubah gagal. Tapi next kalau berhasil saya kasih tahu ke kalian semua.
begitu. Oke, semoga bermanfaat. Salam mekanik desa. Terus ini lagi satu lagi. Ini filter yang di bawah kita rubah. Ini pakai punya kanter, gelasnya kanter. Jadi yang dua aslinya di sini itu saya buang. Saya langsung pakai filter satu filter. Saya pakai satu filter. Ini baru saya ganti pakai satu filter sini. Ya sebenarnya sih udah tidak sesuai standar pabrik, tapi saya rubah begini kenapa? Supaya aliran bahan bakar yang dari tangki ke sini itu lebih cepat dibanding saat pakai 3 filter. Tapi ya pergantian filternya ini lebih cepat, sini lebih cepat ganti, tapi nggak masalah bagi saya. Itu juga berpengaruh pada tenaga dan tarikannya lebih enak. Sekian, terima kasih.